Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda. Saya dari kelompok 4 Sejarah Peradaban Islam. Saya kelas 2G PAI. Di sini saya dan teman saya akan membahas tentang kehidupan Abu Bakar, gelar Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Khalifah Abu Bakar, serta administrasi dan organisasi Abu Bakar, yang dimana akan dibahas oleh beberapa teman saya, yaitu Fatih Jiwa Ikram, Lindri Lestari, Rahmat Fajar Erliansyah, dan Yahya. Oke, pembahasan pertama yaitu akan saya bahas mengenai tentang kehidupan Abu Bakar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'lim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraisy At-Taimi. Abu Bakar dari kata Al-Bakar, artinya unta yang muda dan kuat. Abu Bakar adalah salah satu dari 10 orang diberi kabar gembira masuk surga. Ibu Abu Bakar bernama Ummul Khair. Abu Bakar bekerja di bidang perniagaan dan termasuk orang kaya yang terkenal di Mekah. Di antara orang Quraisy, beliau termasuk orang yang paling ahli menutur nasab Quraisy. Beliau memiliki akhlak yang baik, terkenal dengan kebaikannya, sehingga beliau banyak disenangi oleh orang-orang di sekitar beliau. Beliau memeluk Islam tanpa ragu-ragu, sehingga beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki merdeka. Abu Bakar menyebarkan agama Allah. Dari seruannya itu disambut baik oleh sejumlah orang-orang Quraisy, seperti Utsman bin Affan, Arkam bin Al-Arkam, Abdurrahman bin Auf, serta Zubair bin Awam. Sekian, terima kasih tentang kehidupan Abu Bakar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Erliansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelar Abu Bakar As-Siddiq. Bermula setelah Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj ke Baitul Maqdis dari negeri Syam atau biasa disebut dengan Palestina menuju ke Baitullah atau Masjidil Haram yang berada di kota Mekah di Saudi Arabia. Dan Rasulullah kembali pada malam itu juga. Pada masa itu, kendaraan yang dinaiki oleh orang Arab hanya berupa unta dan kuda. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan sejauh sekitar 1.500 km hanya dalam waktu kurang dari semalam, dari setelah waktu Isya sampai sebelum subuh. Saat itu, jarak sejauh itu bisa ditempuh selama 40 hari. Ditambah cerita Mi'rajnya atau naik menembus ke 7 lapis langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Jelas, cerita ini tidak masuk akal pada manusia saat itu. Itulah yang dirasakan oleh para pemimpin Quraisy dan pengikutnya. Semakin sulit diterimanya oleh akal bahwa di kalangan cendekiawan Islam pun masih ada yang berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya bersifat rohani, yang artinya Nabi Muhammad SAW hanya rohaninya yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, sementara fisiknya tidak melakukan itu. Di pagi hari setelah Isra Mi'raj,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram dan kemudian duduk seperti biasa. Lewatlah Abu Jahal dan berkata, "Apa yang terjadi wahai Muhammad?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tadi malam aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Abu Jahal bertanya, "Kemudian pagi hari itu kau sudah ada di antara kami?" Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun menjawab, "Iya." Abu Jahal bertanya lagi, "Seandainya aku panggil orang-orang Quraisy, dan apakah kemudian kau akan kabarkan kepada mereka dengan apa yang sudah kau kabarkan kepadaku?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Iya." Maka benarlah orang-orang musyrikin. Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, "Engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq." Sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam. Setelah beliau wafat, beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin itu sendiri, karena beliau sendiri tidak pernah menunjuk di antara sahabatnya yang akan menggantikan sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan tidak pula membentuk suatu dewan yang dapat menentukan siapa penggantinya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di kota Bani Saidah, Madinah, untuk memusyawarahkan siapa yang akan pantas dan yang akan dipilih sebagai pemimpin. Dalam musyawarah tersebut cukup berjalan alok, karena dari itu masing-masing pihak, baik dari Muhajirin maupun Ansor, sama-sama berpihak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat Ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar secara demokratis terpilih menjadi pemimpin umat Islam, menggantikan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Rasa sangat Ukhuwah Islam yang sangat dijuai sikap demokrasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya masing-masing pihak menerima dan mau membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Jua Ikram dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang administrasi dan organisasi pada pemerintahan Abu Bakar. Pembagian tugas pemerintah kian hari semakin tampak kelihatannya dan lebih nyata dari zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ketentuan pembagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan keuangan. Urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah yang mendapat julukan orang kepercayaan umat dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Mukri, mula-mula membentuk kas negara atau Baitul Mal adalah Abu Bakar, sedangkan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kantor Baitul Mal terletak di kota Sunu yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kantor ini tidak pernah dijaga. Yang kedua, sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan utama pada zaman Abu Bakar adalah zakat, rampasan, upeti, dan urusan kehakiman. Yang ketiga, urusan kehakiman. Abu Bakar adalah seorang kepala negara yang bertanggung jawab langsung, sehingga menteri-menterinya atas penunjukannya sendiri. Maka dari itu, untuk menangani urusan kehakiman ditunjuklah Umar bin Khattab. Kaum muslimin dan rakyat Madinah sangat patuh kepada peraturan pemerintah yang dipetik oleh ajaran agama Islam. Mereka tidak membeda-bedakan antara peraturan pemerintah dan sumber agama.
Bahkan mereka meyakini bahwa ajaran agamalah yang melahirkan pemerintahan dan negara Islam, sehingga seluruh peraturan pemerintah diciptakan oleh syariat Islam. Sekian dari saya tentang administrasi dan organisasi pemerintahan zaman Abu Bakar. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang administrasi pemerintahan Abu Bakar. Nah, pembagian tugas pemerintahan kian hari kian nampak kelihatannya dan lebih nyata dari zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ketentuan pembagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu urusan keuangan, di mana urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaidah Amir bin Zarrah, yang mendapat julukan orang kepercayaan umat dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Mukri, mula-mula membentuk kas negara atau Baitul Mal adalah Abu Bakar, sedangkan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Zarrah. Kantor Baitul Mal terletak di kota Suruh yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kantor Baitul Mal tidak pernah dijaga. Nah, itu yang kedua, yaitu tentang sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan utama pada zaman Abu Bakar adalah zakat, umpeti, rampasan, dan urusan kehakiman. Nah, yang terakhir yaitu tentang urusan kehakiman. Abu Bakar adalah seorang kepala negara yang bertanggung jawab langsung, sehingga menteri-menterinya atas penunjukannya sendiri. Maka dari itu, untuk menangani urusan kehakiman, ditunjuklah Umar bin Khattab. Kaum muslimin dari rakyat Madinah sangat patuh kepada peraturan pemerintah yang dipetik dari ajaran agama Islam. Mereka tidak membeda-bedakan antara peraturan pemerintahan dan sumber agama. Bahkan, mereka meyakini bahwa ajaran agamalah yang melahirkan pemerintahan dan negara Islam, sehingga seluruh peraturan pemerintahan diciptakan oleh syariat Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.